Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Pada Selasa siang tadi, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengunjungi kantor Menko Polhukam guna melakukan audiensi. Dalam audiensi tersebut, ada beberapa poin penting terkait pembangunan berkelanjutan terhadap Provinsi Papua. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, rombongan dari MPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR Bambang Susatyo melakukan audiensi beserta Ketua MPR RI for Papua mengunjungi kantor Kemenko Polhukam. Dalam audiensi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan mengenai pembangunan berkelanjutan terhadap Provinsi Papua, yakni persiapan infrastruktur pemerintahan dan persiapan menjelang pemilu. Terlebih dalam jangka panjang membahas mengenai pendidikan. Pagi ini saya atau Kemenko Polhukam mendapat kunjungan dari Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan Ketua MPR for Papua yang hari ini fokus berbicara tentang bagaimana Papua ke depan sesudah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, tadi kami bicara yang jangka pendek ini adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DUB baru, dan persiapan pemilu. Karena 4 DUB baru itu harus pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain. Lalu yang kedua bicara yang lebih jangka panjang, masalah pendidikan dan sebagainya. Dan kami bersepakat bahwa dalam 2 minggu ke depan kita akan bertemu secara lebih khusus dan lebih komprehensif. Materinya disiapkan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing. Lebih lanjut, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta kepada pemerintah segera mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur terkait normalisasi keamanan di Papua. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengatur peningkatan kaderisasi PNS yang berasal dari warga Papua. Kami di MPR mendorong pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua. Yang kedua, kita mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS warga Papua, seperti penambahan eselon 1, eselon 2, sehingga ketika pengembangan wilayah PNS yang diisi untuk pimpinan wilayah, terisi orang-orang warga dan saudara kita dari Papua. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi yang lebih gencar lagi sesuai dengan kesepakatan isi dari otonomi daerah dan dana otsus itu tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua. Tentu saja harus diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana. Sebelumnya, pada awal Januari silam terjadi pembakaran sekolah yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, mereka juga melakukan penembakan pesawat kargo yang hendak mendarat di Bandara Oksibil Pegunungan Bintang, Papua. Bahkan seorang pengemudi ojek juga tewas setelah diserang KKB dengan luka tembak di bagian leher, serta adanya luka bacok di bagian tubuh. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Jembatan Ilame, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada minggu lalu. Atas peristiwa itu, tim Satgas Damai Kartens Tengah terus melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.